Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Surat Toha itu kau jangan bilang ngarang-ngarang, jangan kurang ajar. Toha kau berapa? Pintar, jangan kau ngaku pintar. Toha berapa ajar. Bang? Tuh kan marah-marah kan? Sudah saya bilang marah-marah. Di surat Toha ayat 14 menerangkan, wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini Allah. Waduh, bohong lagi. Kau bilang kita Al-Quran bohong. Saya bukakan ya, saya bukakan. Toha berapa? 14. Pokoknya kalau gini, dengarkan. Ini dikopi, direkam dan dibagikan. Dengarkan. Kalau ada seorang Muslim yang bisa menunjukkan kepada saya dari dalam Al-Quran bahwa Allah berfirman kepada Muhammad tanpa edit-edit, tanpa tambah-tambahan, saya terjun dari Monas. Nah. Jangan tak terjun dari Monas kau. Terjun saya dari Monas, tunjukkan ayatnya. Tunjuk ayat di mana Allah berfirman kepada Muhammad tanpa edit-edit, tanpa ditambah-tambahi. Ayo. Ini enggak akan tambah-tambah ini. Toha berapa? Toha berapa? Sesungguhnya aku ini Allah, maka di Toha berapa? Toha berapa? 14 di surat Toha 14. Saya terjun dari Monas kalau nggak kamu edit ya. Kecuali kamu edit. Dari Monas. Toha 14 artinya, oke. Itu aku tahu artinya itu. Bentar, saya bacakan dulu. Sabar. Kalau Islam itu harus hafal dengan Al-Quran. Pokoknya saya terjun dari Monas kalau ada Islam yang bisa tunjuk Allah berfirman kepada Muhammad di Al-Quran tanpa diedit-edit. Terjun. Baik, saya bacakan. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ini Allah ngomong sama siapa? Ini Allah lagi ngomong sama siapa? Ini Allah sedang berbicara kepada siapa? Kepada Muhammad lah, masa kepada Musa, benga. Ini sedang berbicara kepada Musa, bukan kepada Muhammad. Irin. Kau Quranmu aja nggak pernah kau baca. Kalau Musa sholat, berarti Kristen harus sholat. Yang dijadi pertanyaan itu kapan Allah berfirman kepada Muhammad? Kok kau lari kemana-mana sih? Apa kata arti firman itu dalam kamus bahasa Indonesia? Firman itu artinya abang tahu nggak artinya? Ini tukang mabuk nih orang ini. Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Ya, firman memang kamu Irin tukang mabuk, kamu Irin. Firman kepada Nabi Muhammad. Irin, yang jadi pertanyaan tadi apa? Pernah nggak berfirman kepada Nabi Muhammad? Kan itu. Yang jadi pertanyaan tadi apa, Irin? Pernah atau tidak berfirman kepada Nabi Muhammad? Kan itu. Oke. Tunjukkan ayatnya dari dalam Al-Quran bahwa Allah berfirman kepada Muhammad. Aku tunjukin lagi ya, satu lagi ya. Bentar, aku cari Al-Quran di rumah nih. Berarti yang tadi gagal. Gagal yang tadi ya. Yang satu lagi nih. Gagal, berarti gagal yang tadi gagal. Google dulu. Silakan Dikvan Bros. Gini. Saya itu sudah baca Al-Quran itu lebih dari 13 tahun. Kurang lebih 13 tahun, ya. Saya tidak pernah menemukan satu kali pun dari dalam Al-Quran bahwa Allah itu berfirman kepada Muhammad. Tidak satu ayat pun pernah saya temukan. Kalau kalian bisa tunjuk sama saya Allah berfirman kepada Muhammad tertulis di Quran tanpa edit-edit, tanpa tanda kurung, saya terjun dari Monas. Yo, silakan. Silakan. Mantap itu bang. Siapa ini nama ini? Wah, ini si Jibril lagi nih, aduh. Jibril.
I'm doing good. How you been, bro? You ready to get cooked for the third time? Jibril, we've been talking about. Can you show us where in the Quran Allah talked to Muhammad? Yeah, no problem. But Addis, let me tell you something real quick, right? Last time, you remember when you asked me a question about proving? No. Let's stick to the subject. Jibril, let's stick to the subject. We are. But I'm gonna tell you again. Like your question is prove Allah spoke directly to Muhammad, right? Show me one verse in the Quran. Biar saya terjemahin ya. Saya nanya sama dia begini. Tunjukkan kepada saya satu ayat di Quran bahwa Allah berfirman kepada Muhammad. Okay. So look, listen, Jibril, listen. If you can show me one verse in the Quran that Allah talks to Muhammad, I will jump from Liberty Statue. I will jump. I swear, I do swear. Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Sebentar, biar saya tanya dulu si Jibril. Hold up 1 second. So let me. Okay, so what is evidence for you? Like, what specific are you looking for in the Quran where Allah says, "Oh, Prophet All right, so I Muhammad." can find in the Quran that Allah talks to Musa. Allah talks to Adam, to Isa, and so on and so forth. So, can you show us one verse in the Quran that Allah talked to Muhammad? Okay, so don't make parentheses, right? By Quran itself. I'm not gonna look at the brackets, right? But let's go with this understanding. So when you're asking this question, you're doing an internal critique, right? So you're accepting that the Quran is from Allah, right? And you're asking, just quote one verse. Saya sudah bilang sama dia, tunjukkan satu saja, jangan berbelit-belit. Mau yang dari Indonesia, mau yang dari mancanegara meninggal. Nah, Al-Alaq berapa? Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Oke, Al-Alaq berapa? Sebentar. Al-Alaq berapa? Ayat 1 sampai Oke, kita buka Al-Alaq ya. Apa saya ini ayatnya? Al-Alaq. Oke. Saya bukakan. Di sini si Jibril ditolongin ini sama si Irin. Oke, kita mulai, kita baca. Okay. Aduh, ada kakak saya yang menegur saya ini. Jangan. One second. Ada kakak saya yang menegur ini. Jangan bersumpah katanya. Janji aja. Oke, baik. So I promise ya. I do promise that if you can show me one verse, I will jump. Right? I will jump from Liberty Statue. Oke. Saya tanya. Oke, kita mulai ya. Kul ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Siapa yang ngomong bacalah di sini? No, I'm not here for this. Hold on, Jibril. Let me talk to my friend. Oke, Irin. Di sini dikatakan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Siapa di sini yang ngomong bacalah? Ya, dia menyuruh Muhammad. Allah itu menyuruh Ngarang Muhammad. Mana di sini Muhammadnya mana? Mana di sini Muhammad? Lalu dia nyuruh Yesus baca itu. Ya terserah kamu. Mau di sini nyuruh Udin, mau nyuruh Tono, saya nggak tahu. Mana di sini Muhammad? Mana di sini Muhammad? Siapa? Dalam Islam. Ya nggak tahu. Kamu ngarang-ngarang sendiri. Terserah. Pokoknya saya mau yang tertulis. Ya saya mau apa yang tertulis apa adanya. Apa adanya tertulis di situ. Ya, yang menerima wahyu dalam Islam itu Nabi Muhammad aja. Kamu berhalusinasi apapun terserah. Kamu mau berhalusinasi, mau menerima Budi, mau Tono, terserah. Saya minta ayat Quran itu sendiri. Yuk, di mana? Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Nggak jelas di situ siapa yang suruh baca, siapa yang disuruh membaca. Nggak jelas. Nggak ada di sini ditulis. Kamu berasumsi lihat suka-sukamu. Makanya aku jelasin. Abang mau tahu nggak? Saya ingin tahu siapa di situ yang ngomong dan kepada siapa dia ngomong. Allah berbicara kepada siapa? Abang mau tahu? Saya tidak perlu berita bohong dari kamu. Saya perlu apa yang ada tertulis dalam Quran. Katakanlah dengan menyebut nama Tuhanmu itu kan ya. Allah itu. Siapa yang ngomong katakanlah? Ya Allah lah. Mana di situ Allah yang ngomong?
Di situ kan itu katakanlah berarti siapa? Aduh, asumsi liar kamu, liar asumsi liar. Yesus itu. Yesus Kalau di sini Allah yang ngomong, maka bunyinya begini, katakanlah dengan menyebut namaku, harusku. Ini Tuhanmu. Tuhanmu yang mana lagi? Ini yang ngomong siapa? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Oke, saya tanya dulu sama Jibril. Stop. Saya tanya dulu sama Jibril. So Jibril. Yeah, it was good. Alright. So your friend says that here in Al-Alaq 1, verse 1, this is Allah speaking. But I didn't see anywhere in here that Allah is speaking. Where does it say that it's Allah speaking? Yeah, so this is going to be the issue. When you state Allah speaking, right? Are you stating even without Angel Gabriel, Allah speaking directly, or the revelation being given to him? No, I need Quran. Quran itself says that Allah speaks, Allah talks to Muhammad. That's it. Yeah, so can Allah speak, for instance, like tell the Angel Gabriel something? I don't know. Just quote me. I don't know. Just quote me one verse in the Quran saying that. Don't say you don't know. Clarify your question. Sampai meninggal mereka tidak akan bisa menjawab itu, saudara. No, hold on a second. That is, if I bring you a verse right now that says that Allah revealed the Quran to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is that evidence? Speaking is not. Are you talking about your own argument, or are you quoting the Quran? What you listen to me? I'm speaking about the Quran. If I bring you a verse where it says that Allah revealed the Quran to Muhammad, the Prophet, bring that up. Bring it up. But I will. But is that evidence? Yes or no? What you I will accept it as an evidence as long as it in the Quran itself. Adis, listen to me. Sebentar. Biarin dulu, biar dia tunjuk mana. Soalnya kamu Al-Alaq udah gagal tadi. Al-Alaq sudah gagal. And also, yes, Al-Alaq is going to be correct, right? When Allah revealed, right, to Angel Gabriel to tell Muhammad. No repeating. Edis, hold up 1 second. You're just doing a verbatim fallacy. So just like expand my screen. Listen to me. Okay. Nggak apa-apa, kita kasih kesempatan. Kita kasih dia kesempatan. Ya. Beri dia kesempatan. Listen to me. Speaking is dog. Akhi, hold up 1 second. Let me read the verse. It says, as for those who believe, do good in. Bro, sebentar Irin, kau disuruh diam kau Irin. Aduh, Irin ini ngoceh terus ini nih. As for those who believe, do good and have faith in what has been revealed. What surah is that? What surah is that? Yeah, so it's gonna be Surah Al-Muhammad verse 2, 47 too. Oke, Muhammad. Oke, sebentar ya. Muhammad chapter verse 2. Verse 2. Oke, Muhammad, surat Muhammad ayat yang kedua. Oke. Go ahead. Yeah, so Walazina amanu. What does it say? Yeah, والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. Yeah, so what more do you need? That Allah revealed this Quran to Muhammad. No, I need that Allah talks to Muhammad like he talks to Moses, he talks to, Isa, he talks to prophets. So I need in the Quran, Allah talking to Muhammad. Where does Allah speak to Isa directly in the Quran? Oh, I can show you. Let me show you. Okay. Yeah, I want to see this. Okay, sebentar ya. Sabar. Okay, it's in Al-Ma'idah 116. Can you pull it up? Yeah, give me a second. Pokoknya kita bikin meninggal mereka. Tiada akan mampu dia, saudara. Tidak akan mampu. This is hilarious. So you're speaking about on the day of judgment. Okay, just read it. Right. Yeah. So. And Allah will say, "Oh Jesus, son of Mary, did you ever ask the people to worship you? Your mother's okay. Your mother asked okay. God Does it Allah speak to Isa?
Yeah, so during the day of judgment, yes, but not on earth. Yeah, but he talks to Isa. The only one on earth that received direct revelation was No, Moses. it doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. So can you show me Addis, one there's no verse way in the this Quran, man. Allah speaking to Muhammad? Yeah, okay. So, Just quote me one verse. Satu saja, ayo. Satu saja ucapan Allah kepada Muhammad di Quran. Kalau ada muslim yang bisa jawab, saya terjun dari Monas. Tanpa edit-edit ya. Bilang ada. Without editing. like, bro, Without editing. Jibril. Addis, why do you just like spam that emoji, that laughing, what is it, sound? Because you're funny, bro. Because you're funny, bro. You can you fail. You can show one verse in the Quran saying that. Yeah, so no, there's okay. So you're All saying Muslims, I challenge you. All Muslims in the world. This is such a stupid Help- question, right? So Help Jibril. Let me explain, Help right? Jibril to show one verse in the Quran saying that. Okay, so when it says, as for those who believe, who do good and have faith in what Allah has revealed to Muhammad. So we know that the Quran was revealed Who's to speaking? Muhammad. Who's speaking? And that the- Who's speaking to who? Yeah, so Allah is speaking. Who's speaking to the who? Believers. To the believers. So I just answered. did I ask you? Did I Allah ask is you? it. Allah Yeah, speaking but to believers? No. I'm No, I was hold on. asking you. Now, how does? Let me answer. Addis. I know. You your didn't question, answer. so Allah speaks You to failed, the bro. believers, yes, but how does? Bro, are you just gonna like? Addis, what is wrong with you, man? Stop being stupid. Like you're acting slow right now. Sungguh luar If biasa, Allah is speaking to the Jibril. believers, how does Allah? Teman-teman Muslim, tolong bantu dulu si Jibril ini, teman kalian ini. Gimana nih? Sudah meninggal. There's no way you're this Siapa slow. lagi, Bang? Kok dia malah nunjukin yang lain? Jibril, listen. I didn't ask you to quote one person Allah talks to believers. I'm asking you where Allah in the Quran says to Muhammad, he talks to Muhammad. Where is it? Yeah, so you absolutely Like he talks to Moses. Hold up a second. How can Allah speak to the believers? Right, the way that He does it in the first place is through Muhammad. But I didn't ask you that. I didn't ask you about it. What I was asking you was where in the Quran Allah talks to Muhammad. Directly, like where Yes, it says, like for instance, directly. Jesus, Like- right? like- For- like Allah Jesus, speaks- right, on the day of judgment. Yeah. Yeah, there's not going to be any direct verse like this. That means Allah never spoke to Muhammad. Correct? No, Allah spoke to him through the angel Gabriel. He never spoke to Muhammad. That's made up story, bro. Can show me. In the Show me, Quran, bro. you're not listening. Through the angel Gabriel, you absolute donkey. You're Yeah, not but listening. that's not in the Quran. That's not in the Quran. No, that's in the Quran. Okay, so Show me. Are you googling? no, I'm not. Let me just Lagi Google ya saudara-saudara. Mengerikan, let's see. saudara. So, just like stop spamming the emoji. So you asked me, right? This simple No, question. because you're funny, Okay, it bro. says in You've been chapter funny. Are you done? Silakan. Yeah, I'm done. Are you done at us? Yeah, I so am. stop acting stupid, man. Okay, so chapter 47, verse 2. It says, as for Okay, those who kita buka believe, lagi. do good and have faith. What surah? What surah? Bro, Sorry. Are What surah? you gonna stay quiet? Yeah. Yeah, let me verse. let I'm me gonna open establish something. Yeah, let me So it says let me here open that- my Quran. What surah? What chapter? Okay. Yeah. I just told you chapter 47, verse 2. 47 verse. Edis, do I have to fold you again, man? Like last time? It gets boring now. What verse? What verse? Something from the Quran. 42, Verse 42, what verse? 2. Verse 2. Verse Okay. Like, look at these people worshiping you in the comments, bro. It's embarrassing. Okay. If it's like, are you ready? Okay. Eh, As for those, You ready? okay? Okay, go ahead. Yeah. So as for those who believe, do good and have Sebentar Irin. Sebentar, sabar Irin. Irin, sabar Irin. Okay. Yeah, it says, Okay. as for those who believe, do good and have faith in what Allah has revealed to Muhammad. Hold up, don't speak at us. Hold up.
So Allah, according to this verse, revealed the Quran to Muhammad. Now, if you go to chapter 2, Surah Al-Baqarah, verse 97, it says, say, whoever is an enemy of Gabriel should know that he revealed this to your heart by Allah's will. Bro, listen. It seems like somebody else. It seems like somebody else talking about. Yeah, it seems like somebody else talking about Muhammad. It's not Allah, you know. It's like unknown person. Mr. X. Are you stupid? It says he's talking about Muhammad to your heart by Allah's will. What is Allah's will? The angel. What did I ask you? Through Allah's will. What did I ask you? Bro, you're not quite understanding what I'm asking you. So I told you. You asked. No. I was asking you where. I was asking you where. Listen. I asked you where in the Quran Allah talks to Muhammad. Yeah, I just told you Allah doesn't directly speak to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He speaks. All right, you failed. That means you cannot show. Aduh, yang ditanya apa juga kakak nyambung si Jibril. Ya silakan lah, bantu yuk. Nah, sekarang aku yang ngomong. I don't understand the argument. Like, what's the conclusion to others? Jibril, kau diam dulu, Jibril. He told you to shut up. He told you to stop talking. You're lying. Okay. Nah, you're lying. Setiap ini abang bertanya lagi tadi ya. Bertanya no, tadi, he said stop talking 1 second. Di mana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad? Di mana? Nggak ada, abang bilang ya. Setiap orang kalau ada orang Islam yang bisa tunjuk satu saja ayat di dalam Al-Quran bahwa Allah berfirman kepada Muhammad tanpa edit, tanpa tanda kurung, saya akan terjun dari Monas. Ayo. Catat, rekam, bagikan. Ayo. Kalau ada satu kali lagi. Kalau ada seorang muslim yang bisa menunjukkan di dalam Quran bahwa Allah berfirman kepada Muhammad tanpa diedit, tanpa dibikin tanda kurung, tanpa dikarang-karang, harus bunyi ayat itu plek begitu, maka saya Edis TV lompat dari Monas. Silakan. Sekarang aku yang jelaskan. Ketika orang-orang kafir bertanya pernahkah Allah hold on. One second, bro. Jibril. Let him speak. Yeah, let him speak. Silakan. Irit. Ketika orang-orang kafir Quraisy dulu bertanya, kapan Muhammad pernah diberi firman kepada Tuhan, kepada Allah? Di dalam Al-Quran itu tidak ada. Pikir saya dikutip jawaban. Pikir saya kamu ngutip jawaban, Irin. Mana ayat berapa? Surat berapa? Iya, ini jawabannya. Orang-orang kafir itu minta bukti kalau Allah itu berfirman kepada Nabi Muhammad. Nggak ada buktinya, orang kafir. Mana ayatnya dalam Quran Allah berfirman kepada Muhammad? Orang kafir minta bukti di dalam Al-Quran itu bahwa Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Aduh, gagal maning. Mana ayatnya mana? Saya tuh perlu ayat. Mana ayatnya? Surah Al-Alaq. Al-Alaq sudah kita baca. Saya bacakan lagi Al-Alaq ya. Perhatikan. Di dalam surat Al-Alaq berbunyi. Ayat pertama. Oke, kita buka surat Al-Alaq. Kita turuti lagi mau mereka. Ya, one second. Al-Alaq. Oke. Al-Alaq artinya oke. Kita bacakan nih ya. Kita bacakan surat Al-Alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Saya tanya sama kamu, yang ngomong bacalah di sini siapa? Allah. Dari mana kamu tahu ini yang ngomong Allah? Karena penjelasannya dari para ulama. Saya nggak mau. Saya mau langsung tertulis di Quran itu. Saya nggak mau penjelasan dari kamu. Harus tertulis di Quran itu sendiri. Saya sudah tidak percaya lagi dengan dusta, dengan bohong-bohong kalian. Nanti kalian bilang itu di situ Udin yang ngomong, lawan bicaranya Tono. Saya nggak mau. Pokoknya harus di situ dalam Quran itu sendiri. Ayo, siapa? Ya. Itulah perkataan orang-orang kafir terdahulu.
Sudah saya bilang tiada akan sanggup dan tiada akan mampu, saudara. Tiada kamu akan sanggup dan tiadalah kamu akan mampu. Itu perkataan orang-orang kafir Bro, like, terdahulu. are you just gonna keep Kamu tahu saying that? Saya cuma minta satu saja, bro. Satu saja ayat. Ayo. Come on, Yo. Aris, stop acting the phone, man. Edis Act tai. normal. Dengar saya dulu. Silakan. Oh, Edis. Ya, silakan. Silakan, saya dengar. Jadi gini, bagaimanapun kita memberikan penjelasan sama kau ndak akan Kau tak perlu memberikan penjelasan. Yang perlu kau lakukan adalah kutip satu ayat. Ayat yang apapun. Oke, mau kamu saya kutip. Mau kamu saya kutipkan. Bagi contohnya gimana? Mau kamu saya kutipkan? Film itu lap tai ayam ya. Kejang dia. Turun. Langsung kita kasih turun. Kalau udah begitu kita turun. Make my screen big. Aris, make my screen big real quick. I need to just like tell the Enough, people bro. something. Enough is enough. Enough is enough. No, just okay. Let's stay quiet and let me translate this. Give me a second. So it says what? Bro, you failed, bro. You failed. Give me a second. Jibril, Says Jibril. what? Just Udah jelas belum? Aku bilang Let me Jibril, read it. orang-orang kafir Hold up. Calm down. terdahulu. Calm down. Shush. Stay quiet. Look, Edis menyukai laki-laki. I need the people to know this. Edis menyukai laki-laki. Edis menyukai laki-laki. Jadi baik dimanapun, baik di Indo, baik di mana, tiada akan mampu, saudara. Tiada akan mampu. Tiada Sudah akan saya mampu bilang, berperang tiadalah dengan kamu akan mampu kecuali kamu menjadi pengarang bebas. Yo, silakan. Kecuali mereka berbantah-bantahan Aris, dengan calm down, bro. Itu kan perkataan Aris, orang let me kafir just like let terdahulu. the people listen to this. Irin, hold up a second. Dewa Edis punya penis. You know this, Dewa right? Edis punya penis. Dewa Edis. Emang listrik Oke lah, Jibril udah kesurupan dia, kita buang saja dia Jibril. Kita buang saja. Ayo, sekarang teman-teman sekalian ya. Gini loh. Saya bisa ngutip dari kamu ayat dari Quran di mana Allah berbicara kepada Isa, Allah berbicara kepada Musa tanpa ada karang-karangan, tanpa edit-editan. Mau? Mau nggak? Mana buktinya? Mau nggak? Mana buktinya? Tunjukin. Baik. Kamu kan ada Quran di situ. Ada. Baik. Dasar orang kafir. Nih, saya bukakan sama kamu ya. Qurannya langsung saya bukakan nih. Nih misalnya nih di dalam Quran surat yang nih sebentar ya. Nih, di dalam Quran surat At-Toha ya kan? Ayat yang ayat yang Jangan kau potong-potong itu waktu gua bacakannya itu. Nih, ayat yang ke-13 misalnya. Di sini dikatakan, sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Dan sembahlah aku. Dan dirikanlah sholat untuk mendirikanku. Ini Toha ayat 13, ayat 14. Kalau kita baca sebelumnya, di sini Musa. Lalu Allah berfirman kepada Musa, tanggalkanlah kasutmu sebab di mana? Abang dapat kata itu? Lalu Allah berfirman. Adakah di situ? Ada di sini. Lalu tulisannya itu artinya. Bentar nih saya bacakan lagi yang lain nih. Misalnya kepada tentang Isa tadi nih. Nih ya. Di situ nggak ada itu lalu Allah berfirman. Oke. Sekarang coba bacakan. Sebentar, coba bacakan Al-Maidah 116 tadi. Ngarang-ngarang. Al-Maidah 116 dan ingatlah ketika kau kalau berisik-berisik nanti kau tendang. Dengar. Dan ingatlah ketika Allah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam. Perhatikan, Allah berfirman, hai Isa putra Maryam. Artinya Allah berfirman kepada Isa putra Maryam. Betul? Betul nggak? Nah sekarang tunjuk satu ayat di Quran Allah berfirman kepada Muhammad. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Yuk, silakan. Terjeda, Google dulu dia. Google. Sudah saya bilang tiada akan sanggup kamu saudara menjawab ini. Tiada kamu akan sanggup dan tiadalah kamu akan mampu kecuali kamu menambahi dalam tanda kurung.
Yuk. Pasti kamu bikin dalam tanda kurung di situ. Oke, Dewad. Makasih teman-teman yang kasih mawar. Terima kasih ya teman-teman ya. Irin, silakan Irin. Irin, Google dulu si Irin ini. Dia udah nggak peduli lagi nih kalau cari-cari. Kalau Google ku tendang. Ngapain aku di sini ngomong sama orang nggak jelas? Orang lagi Google. Kalau ada yang bisa, saya terjun dari Monas, sudah saya bilang. 13 tahun saya baca, gimana kamu tuh mau ngajarin saya? Irsa, Muslim? Irsa? Halo Irsa? Oke, kayaknya kepencet ini teman-teman. Banyak yang kepencet ini teman-teman. Teman-teman yang Kristen, tolong ya teman-teman yang Kristen tarik pengajuan diri dari list guest ya teman-teman ya. Supaya kita bisa diskusi dengan yang Muslim ya teman-teman ya. Tolong ya, please ya. Silakan naik. Ahan Muslim? Ahan? Nah, ini pasti Kristen ini pasti yang naik tapi nggak sengaja atau bagaimana. Irin, kamu jangan Google Irin. Kita diskusi kok kamu malah Irin, udah ketemu ayatnya? Ya surah Al-Alaq itulah. Dia Mas di mana di situ ada Allah berfirman kepada Muhammad, bahkan kata Allah dan kata Muhammad nggak ada di situ. Siapa yang nyuruh perintah sholat itu dari mana? Perintah sholat? Nggak tahu. Kok kamu tanya saya? Nah makanya perintah sholat ya dari Allah. Bohong, karena nggak tertulis di situ. Perintah sholat tidak tertulis di situ, beong. Gini loh, dengerin. Bodoh, di surah At-Taha. Pertanyaan saya sama kamu apa? Allah itu untuk sholat itu. Nggak, pertanyaan saya sama kamu apa? Siapa yang berfirman dan siapa yang difirmankan? Oke, di mana di situ tertulis siapa yang berfirman dan siapa yang Pertama berfirman? di surah Al-Alaq, yang kedua di surah At-Taha ayat 14. Nah, kau tidur dulu. Tidur kau di bawah sana. Mau yang di Indo, mau yang di luar sama baik. Sulit. Tiada akan mampu, sudah saya bilang. Hudi, Muslim bang? Muslim. Ya, silakan bang, bantu saya. Saya Kristen bang, diskusi yang bagus ya bang ya. Bantu saya cari ayat di dalam Al-Quran di mana Allah berfirman kepada Muhammad. Nanti bang, tak cari dulu. Oke, cari dulu. Oke, baik. Kita kasih turun dulu ya. Sulit. Ingat sekali lagi ya. Saya memberikan challenge kepada Juma dan kawan-kawan. Kalau ada seorang muslim yang bisa menunjukkan kepada saya satu ayat di dalam Quran di mana Allah berfirman kepada Muhammad, Allah berfirman kepada Muhammad loh ya, tanpa diedit, tanpa ditambah tanda kurung, tanpa ditambah-tambah asumsi liar, ya. Kalau tidak ada tanpa embel-embelnya itu, kalau ada yang bisa tunjukkan, saya lompat dari Monas. Yuk, silakan. Han Hafiz naik, yuk. Halo. Terima kasih teman-teman, terima kasih yang kasih gift, Jepri, terima kasih. Halo. Han Hafiz gimana? Tunjukkan satu ayat. Enggak, ulang dulu pertanyaannya gimana? Tunjuk satu ayat di dalam Quran di mana Allah berfirman kepada Muhammad tanpa diedit, tanpa dibikin tanda kurung, tanpa dibikin penjelasan embel-embel. Ayo. Ayat Quran itu sendiri langsung yang ngomong. Oke, silahkan dibuka surat Al-Mudathir ayat 1 sampai 7. Oke, Al-Mudathir berapa? Al-Mudathir Al-Mudathir ayat 1 sampai 7. 100 berapa? Ayat 1 sampai 7.
Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Oke, ayat 1 kita sampai buka. Kita Oke, buka silahkan. ya. Pegang omongan saya ya. Oke. Saya 13 tahun sudah memegang Al-Quran ini. Percuma 100 tahun pun kau belajar Al-Quran kalau hati. Dengarkan biar saya baca. Dengarkan biar saya baca. Wahai orang yang berselimut. Siapa di sini yang ngomong? Siapa di sini yang ngomong? Allah. Mana di sini tulisannya Allah? Loh, Mana di sini tulisannya yang ngomong Allah? Mana? mana mungkin Allah sendiri yang berkata? Siapa di Allah sini yang sendiri- berselimut siapa? Muhammad. Mana tulisannya di sini Muhammad? Orang Al-Quran Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Apa tadi saya bilang sama kamu? Tanpa dengar dulu. diedit, tanpa dulu. ditambah-tambahi tanda kurung, Eh, tanpa kamu tambah-tambahi omongan-omongan kamu sendiri. Saya bilang tadi apa? Edit, Tanpa gini, diedit, gini. tanpa tanda kurung, tanpa kamu tambah-tambahi, kamu tiada akan mampu. Gini. Sudah saya bilang saya terjun dari Monas kalau kamu mampu. Terjun dari Monas. Kamu jangan ngajarin saya soal Quran. Saya ini udah malang melintang dari di Quran 13 tahun. Bapakmu belum lahir, saya sudah pakar Makanya Al-Quran. kasih kita kesempatan ngomong. Kamu ndak ngasih kita kesempatan ngomong. Pertanyaan, apa tadi saya bilang sama kamu? Oke, gini, dengar dulu. tanpa edit, tanpa tanda kurung, betul? Iya, dengar Oke, makanya dulu. siapa di dengar, sini yang oke. ngomong? Siapa di sini yang ngomong? Wahai orang yang berkumul, siapa yang ngomong di sini? Allah yang langsung ngomong. Mana di sini Allah ngomong di sini? Makanya Mana? dengar dulu, belum saya jelaskan kamu kita ndak Mana kasih di kesempatan sini ngomong. ada Allah, bahkan kata Allah Hei, satu pun tak hei. pernah disebut di sini, Dengar, bengong. makanya kasih kita kesempatan ngomong dulu. Mana bisa kita jelasin kamu ndak mau diam? Diam dulu Karena sebentar. kamu dari awal sudah Hei, tidak nyimak. Enggak, bukan begitu. Sudah Kita saya mau ada bilang waktu, tanpa tanda kita mau ada kurung. waktu, kamu kasih ngomong. Kamu Tanpa kasih kita waktu. edit-edit. Loh, kamu udah kasih kita waktu ngomong, gimana bisa jelasin kalau begini? Kasihlah, enggak perlu Apa 1 menit. perlunya kamu menjelasin? Sekarang enggak saya perlu tanya. 1 menit, saya minta setengah menit aja. Apa Bisa nggak? perlunya kamu menjelaskan? Saya Maka- minta sama kamu Saya mau menanggapi jangan kamu statement jelas-jelaskan. itu. Saya mau Hanya menanggapi tertulis di statement situ. Kamu. Hanya yang tertulis di situ, yuk. Yuk. Yang mana? Hanya yang tertulis. Dukung pengizinan ini gitu maksudnya. Oh iya dong, jelas dong. Makanya kasih kita kesempatan dulu. Saya Dukung menanggapi penginjilan itu Edis TV ya. dari Yang kamu ingin mensupport Edis TV, dengar, saya dengar. langsung bikin di layar Saya samping. ingin sedikit menanggapi Hmm, statement mana? kamu biar bisa meluruskan begitu loh. Mana jawabannya? Oke, Mana? begini. Jadi kenapa di sana Allah tidak ada tulisan yang mengatakan, Allah sendiri yang langsung mengatakan bahwa Al-Quran itu sendiri Allah lah yang punya perkataan. Sudah saya Kenapa nggak disebut bilang. di sana Nabi Muhammad bahwa Al-Quran itu Mana memang wahyunya? Allah? Mana wahyunya? Kenapa nggak disebut di situ? Mana Hei, wahyunya? Makanya Al-Quran itu Mana sudah memang wahyunya? diwahyukan Kenapa kepada di situ Nabi tidak disebut? Muhammad. Udah Kenapa tidur bisa di bawah. dijelasin orang kayak Tidur tadi kau di begini? bawah, tidur kau di bawah, tidur. Sudah saya bilang, jangan ada tanda kurung, jangan ada tambah-tambahan, cukup langsung ayat Quran. Kok kamu muter-muter sih? Cukup ayat Quran itu sendiri. Nih, saya kutip contohnya biar kamu tahu. Saya kutip nih. Di dalam surat. Nih. Biar saya kutip kamu contohnya biar kamu ngerti. Nih. Di dalam surat Al-Maidah ayat 116. Dan ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam. Nah, jelas kan? Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam. Itu yang saya minta kayak gini. Nggak perlu kamu jelas-jelaskan, nggak perlu pakai tanda kurung. Udah jelas di sini Allah berfirman kepada Isa. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 16 kepada Isa, wahai Isa putra Maryam. Kayak gitu yang saya minta. Ayo, kalau kamu bisa tunjuk ada kayak gitu dalam Quran Allah berfirman kepada Muhammad, saya bukan ini, mualaf, saya mualaf. Kalau kamu ada bisa tunjuk. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat kalau kamu kasih tanda kurungnya. Nggak perlu tanda kurung, jelas ayatnya. Ya, waduh kok hilang lagi nih. Yuk,
teman-teman Kristen yang meminta yang berdiri di kolom antrian, saya mohon dengan sangat dengan meminta maaf. Terima kasih Flipper, pohon kelapanya. Saya minta dengan sangat teman-teman Kristen, tolong jangan naik ya. Berilah kesempatan kepada muslim supaya mereka saja yang naik kemari dan berdiskusi dengan saya ya. Tolong. Pusvita Anggraini, muslim Bang? Muslim Bang. Muslim? Iya Muslim. Ya, saya seorang Kristen Bang. Ya, ini acara diskusi ya Bang ya. Jadi Ya. kalau ada kata-kata saya mungkin narasi saya yang agak sedikit saya minta maaf lah. Tapi saya jujur saya pengen tahu nih Bang. Di ayat Quran surat berapa nih Bang? Allah berfirman kepada Muhammad tanpa diedit-edit, tanpa bikin tanda kurung Bang. Karena saya sudah baca Quran itu lebih dari 100 kali Bang. Katam saya Al-Quran itu 100 kali saya baca. Saya nggak nemu. Kalau ada nemu berarti Quran saya yang salah Bang. Karena saya pegang nggak pernah ada Bang. Nggak pernah ada. Silakan Bang. Abang kan baca 100 kali katanya, 100 kali hatam. Ya. Terjemahannya loh. Baca aslinya. Terjemahannya. Aslinya abang baca. Terjemahannya Bang. Iya. Oh, cuma terjemahannya. Oh, gitu. Kalau di bahasa aslinya ada boleh tunjukkan sama saya coba. Pelajari Al-Quran dengan terjemahan. Iya, karena saya bukan orang Arab Bang. Masa saya suruh baca Arabnya? Saya ngertinya itu bahasa Indonesia. Saya ngerti. Kalau bahasa Indonesia itu bahasa ibu, saya di rumah itu dari sejak lahir bahasa Indonesia. Jadi selain bahasa itu saya pusing kepala saya Bang. Silakan. Ya, Bang. Cuma semenjak kecil tuh udah diajarkan bahasa Arab, Oke, mungkin kalau di bahasa Indonesianya nggak ada, mungkin di bahasa Arabnya ada. Coba Bang, tunjukin sama saya. Karena kan Abang bilang saya baca bahasa Indonesianya. Nah, mungkin karena di bahasa Indonesianya hilang, coba di bahasa Arabnya biar kita periksa bareng-bareng. Yuk. Coba pertanyaannya diulang. Kalau gini, tunjukkan satu saja ayat di dalam Al-Quran di mana Allah berfirman kepada Muhammad seperti Allah berfirman kepada nabi-nabi di dalam Al-Quran, tanpa diedit, tanpa ada tanda kurung, dan tanpa dipelintir-pelintir. Contohnya seperti ini. Di dalam surat Al-Maidah ayat 116, ini Allah berfirman kepada Isa. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wa it's qalallahu, ya, dan ingatlah ketika Allah berkata, hai Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam. Jelas Allah berfirman kepada Isa putra Maryam. Nah, saya minta di dalam Quran ada Allah berfirman kepada Muhammad. Silakan. Kalau pengetahuan saya, kalau teksnya tidak ada. Tidak ada. Oke, sah ya. Tidak jadi terjun dari Monas. Selamat. Tidak ada ya. Sah ya. Sah. Tidak ada. Ya. Gimana? Karena Al-Quran itu untuk semua umat, bukan untuk Nabi Muhammad. Tapi kepada nabi-nabi lain ada loh. Hanya menyebarkan saja. Iya, tapi gini Bang, kepada Musa ada. Kepada Musa ada, kepada Adam ada. Ya kan? Kepada orang-orang yang beriman ada. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya malah kepada Muhammad saya nggak ketemu. Gitu loh. Nabi Muhammad ini disuruh untuk menyebarkan saja, bukan untuk Nabi Muhammad. Oke, berarti artinya Allah tidak pernah berfirman kepada Muhammad ya? Iya, Al-Quran itu untuk semua umat. Sebentar Bang, berarti Allah tidak pernah berfirman kepada Muhammad? Tuh. Sebentar Bang, berarti Allah tidak pernah berfirman kepada Muhammad? Pernah, cuma. Oke, di Quran surat berapa? Di Quran surat berapa Allah berfirman kepada Muhammad? Iya, Allah itu berfirman kepada Muhammad untuk. Bang, di Quran berapa Bang Allah berfirman kepada Muhammad Bang? Kalau cuma untuk Rasulullah, Allah itu berfirman, maka sulit saudara.
Oke, terima kasih Bang Puspita, jangan dipaksakan. Nampaknya Anda sudah terbata-bata. Terima kasih sudah mampir ke sini. Tolong belajar lagi Al-Qur'an. Kalau sudah belajar lagi Al-Qur'an, silakan datang kemari. Terima kasih. Banyak orang nekat yang pegang Qur'annya cuma setahun sekali menghadapi saya. Saya cuma kasih info ya, info bahwasanya saya itu sudah membaca Al-Quran itu kurang lebih sudah 100 kali saya katakan. Saya belum pernah ketemu ada seorang muslim ya, kalau Kristen mungkin banyak yang lainnya juga ada. Seorang muslim yang lebih rajin membaca Al-Quran daripada saya, belum ketemu. Ya, kita kasih lagi kesempatan si Han. Ayo Hans. Coba kutip satu saja ayatnya Hans, silakan. Hans, halo, jaringan siapa ini? Jaringan saya atau jaringan siapa ini teman-teman? Sebentar, saya sapa dulu. Herka Muslim, Herka Muslim. Bentar bang, ini jaringannya kurang bagus nanti. Herka Muslim bang? Enggak bang. Herka Muslim? Oke, saya turunkan ya. Teman-teman yang Kristen, please ya, teman-temanku. Aduh. Teman-temanku yang Kristen, saya memohon maaf kepada kalian ya. Tolong biarkanlah, pasrahkan kepada saya teman-teman. Kalau ingin support saya bisa lewat klik layar suka, bagikan, bisa kasih gift, bisa juga support saya dengan dana di layar tertera. Silakan di screenshot. Suatu saat ada berkat lebih bisa dikirimkan ke situ. Itu saja teman-teman cara support saya teman-teman. Pasrahkan di sini kepada saya. Mereka ini kepada saya, pasrahkan saja. Biarkan saya menghadapi teman-teman ya. Masa saya nggak sanggup sih menghadapi mereka teman-teman? Kan luar biasa kalau saya nggak sanggup menghadapi mereka teman-teman. Ya. Oke teman-temanku. Oke. Bagikan ya kepada ustadz-ustadz, bagikan kepada teman-teman yang sedang mencari kebenaran, yang sedang bingung di persimpangan jalan. Ya itu saja teman-teman. Klik like ya, suka, seperti itu teman-teman. Kita bikin formasi ini aja ya, formasi 6 ya, tapi saya mau sendiri, muslimnya harus 5 di sini teman-teman. Karena kalau satu orang sudah tiada sanggup dan tiada mampu, saudara-saudara ya. Tiada sanggup dan tiada mampu, kecuali hanya ngamuk-ngamuk. Oke, Riko Muslim bang. Riko Muslim. Riko Muslim. Ya. Ya, saya sapa satu-satu nih. Gek Muslim. Riko. Ya, saya. Aduh. Ari Sandi Muslim. Oke, saya turunkan. Kalau saya sapa nggak bicara, saya bicara. Khalid Muslim. Oke, Khalid Muslim. All friend Muslim. Oke, ada 2 Muslim ya, 2 Muslim. Oke, Bang, aku ini orang Kristen bang. Sebelumnya mohon maaf kalau ada narasi-narasi yang sedikit agak-agak bikin kesel. Tapi gini bang, saya di hati saya itu jujur. Saya ini udah baca Quran itu udah 13 tahun kurang lebih. Kalau Allah berfirman kepada Musa, Allah berfirman kepada Isa, kepada Adam, kepada para nabi, itu banyak di Quran. Tapi saya nggak ketemu Allah berfirman kepada Muhammad di Quran. Coba, tolong tunjukkan saya satu aja Allah berfirman kepada Muhammad di Quran. Tapi jangan diedit bang, jangan ditambahi tanda kurung, jangan diedit-edit, dan jangan juga dipelintir-pelintir. Silakan. Surat Yasin berapa bang? Kita baca Yasin berapa? Ayat 2. Yasin ayat 2. Bentar, saya bacakan ya, surat Yasin ayat 2. Di dalam surat Yasin ayat 2, bagusan kita mulai dari pertama ya. Yasin. Oke. Apa ini artinya Yasin bang? Ini terjemahannya kok Yasin juga nih. Halo? Iya. Iya, ini Yasin. Ini Yasin ini apa?
Ya lihat aja terjemahannya, bro. Yasin juga nggak diterjemahin. Bingung nih. Oke lah, nggak apa-apa kalau bingung. Lanjut kedua ya. Demi Quran yang penuh hikmah. Udah? Mana di sini Allah, mana di sini Muhammad? Selanjutnya ketiga. Oke, Yasin demi Al-Quran yang penuh hikmah. Sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul. Mana di sini Muhammad, mana di sini Allah, Bang? Sulit. Aduh. Padahal tadi udah saya bilang loh, Bang, tunjukkan saya satu ayat di dalam Quran bahwasanya Allah berfirman kepada Muhammad, Bang. Sama. Di mana nih, Bang? Halo? Gek, gimana, Gek? Sama kayak lebih besar-besaran kutacane. Sulit ya, Khalid ya. Oke, tiada mampu juga sih kali teman-teman, kita turunkan. Aduh. Sulit. Aduh. HT Purba. Muslim, Bang? HT Purba Muslim, Bang? Halo? Kepencet juga ini, kepencet juga. Banyak yang kepencet-pencet nih, tapi nggak apa-apa lah, sabarlah kita karena dengan orang yang kepencet-pencet ya. Mau gimana lagi lah teman-teman. Karena banyak yang baru-baru pegang TikTok gitu loh. Baru install TikTok, baru nginstall TikTok, tapi dia nggak tahu cara menggunakannya. Gitu. YouTube Muslim, Bang? Mantan Muslim, Bang. Oke, kalau mantan Muslim dibawa dulu, Bang ya. Maaf ya, Bang ya. Kita cari yang Muslim ya. Kita cari yang Muslim. Berat ini, saya tahu ini berat. Oke, Ari Sandi Surdini Muslim, Bang? Muslim. Oke, Bang. Berkenan, Bang, untuk diskusi dengan baik, Bang? Boleh. Boleh, Bang. Ya, Bang, bantu saya, Bang, menemukan ayat di dalam Quran di mana Allah berfirman kepada Muhammad, Bang. Ingat, tanpa edit, tanpa tanda kurung. Silakan, Bang. Keyakinan beda, Bang. Berarti nggak ada ayatnya, Bang ya? Halo? Saya kurang begitu dalam memahami Islam. Oke. Nggak apa-apa, Bang. Oke, jangan dipaksakan, Bang ya. Terima kasih, Bang Ari Sandi, sudah mampir ke sini. Terima kasih. Sulit ini, saudara-saudara. Ini siapa kira-kira ini teman yang ini, teman-teman? Kayaknya berat ini. Si Hans ini masih keras dia. Gimana, Hans? Oke, sekarang bisa saya tunjukkan. Ya, silakan. Surat Al-Ahzab ayat 40. Al-Ahzab 40. Oh, ini favorit saya ini. Al-Ahzab 40. Maka ada Muhammadun aba ahadin min rizalikum. Ya toh? Oke, baik. Jelas kan? Saya bukakan. Allah sendiri langsung menyebut nama Muhammad. Al-Ahzab, bentar. Al-Ahzab ayat 40. Ini favorit saya. Ini bahkan sudah pernah saya bahas ini, teman-teman. Sudah jelas itu Allah menyebut nama Muhammad. Oke, baik. Baik, kita buka Al-Ahzab 40. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Oke, Muhammad itu bukanlah salah satu laki-laki di antara kalian. Ini yang berbicara siapa dan dia berbicara kepada siapa? Allah langsung ngomong sendiri kepada Muhammad. Dulu. Ini kan ngomongnya kepada kalian ini. Muhammad itu bukanlah dengar pelan-pelan. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Berarti ini lagi ngomong kepada kalian. Kok lagi ngomong kepada Muhammad sih? Kamu itu bagaimana? Logikamu di mana? Nih, lanjutannya kalau kamu nggak percaya. Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi.
Berarti ini mustahil ngomong sama Muhammad. Kamu gimana sih, Han? Makanya denger gini deh. Coba dengerin. Ini favorit saya ini. Kemarin Ustaz berjenggot udah bawa bulur bahas ini sama saya. Ayo. Semua Al-Quran tuh favorit saya, bukan surat Al-Ahzab saja begitu. Jadi begini, bahwa firman Allah Subhanahu wa taala itu adalah diwahyukan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Makanya Penjelasan lagi, Han. Saya nggak minta sama kamu penjelasan, Han. Allah ngomong sendiri kepada umatnya. Padahal itu adalah ayat yang diterima oleh Nabi Muhammad. Dia menjelaskan kepada umat bahwa Nabi Muhammad itu adalah bukanlah seorang bapak di antara kamu. Tetapi dia walakin Rasulullah. Kalau dia ada kata-kata dia di sini, berarti yang dia ngomongin siapa ini? Dia ngomongin Muhammad. Loh, iya, tapi ngomongnya nggak mustahil sama Muhammad. Kalau Muhammad ada di depan dia, harusnya gini. Misalnya saya ngomong sama kamu ya, Han, Hafiz, sesungguhnya kamu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara mereka. Tetapi kamu adalah harusnya gitu kalau ngomongin sama kamu. Gimana sih kamu? Makanya sulit. Tapi ini ngomongnya gini, Muhammad itu bukanlah pelan. Dengar, Han dengarkan. Sudah tertutup, begini sulit. Masalahnya logikamu yang tertutup, Han. Kamu gimana sih? Nggak bisa kita tuntas menjelaskan kalau hati orang itu tertutup, nggak bisa. Han, saya tampilkan ya sama kamu ya ayatnya. Kayak batu sudah ini sulit menerima. Bukan masalah kayak batu atau tidak kayak batu. Sudah sulit menerima kebenaran. Bukan masalah kayak batu atau tidak. Makanya gini, logikanya begini ya, begini. Allah itu berfirman menyampaikan kepada Muhammad itu untuk diberitahukan kepada umatnya. Itu kan karang-karanganmu saja. Itu karang-karanganmu. Makanya kalau hati orang sudah tertutup begini, dia sulit menerima kebenaran. Bentar, saya tampilkan sama kamu nih. Saya tampilkan di layar. Kamu yang ini. Mana bisa menerima kebenaran Islam? Kamu bagaimanapun berkoar-koar, kita tidak bisa menerima apa yang kamu sampaikan. Dari seorang laki-laki di antara kamu, di antara kalian. Ya, benar itu firman Allah. Terus yang ngomong di sini, tapi dia ngomong gini, tetapi dia. Dia adalah Rasulullah. Kalau memang dengar, kalau memang ini ngomong sama Muhammad, dia ini ngomong sama Muhammad yang mana lagi? Nanti kalau kita bacakan kamu tafsirnya kan kamu tidak bisa menerima. Kamu ngarang bebas saja. Di sini dia tertulis dia. Para ulama yang sudah divalidasi loh gitu tentang pengetahuannya tentang masalah tafsir Al-Quran. Lihat. Makanya ada ulama sebentar. menjelaskan tentang sebentar. Diam dulu kamu. Nih. Di antara kamu di sini memang tidak bisa menerima kebenaran. Berarti ini ngomongnya bukan sama Muhammad, ngomongnya sama sosok kamu ini, ngomongnya sama kamu. Para ulama itu sudah diberikan pengakuan tentang validasi. Berarti logikamu yang tumpul. Ulama itu sudah diakui kebenaran ilmunya sehingga logikamu di sini. Kenapa kau tidur sana? Orang logikamu tuh. Ini loh, lihat nih. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari, tapi ngomongin dia. Tetapi dia ini nggak, masa ini ngomong sama Muhammad? Kalau ngomong sama Muhammad, bukankah begini? Kamu itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara mereka. Bukankah harusnya begitu bunyinya? Masa Muhammad itu berarti ini, masa ini ngomong sama Muhammad? Bukankah ini ngomong sama sama orang baru dia ngomongin Muhammad? Gimana sih kamu tuh? Han, masa memahami hal yang sederhana gini aja kamu gak ngerti? Sulit, saudara, sulit.
ini bahkan udah jadi, ini udah bahkan saya taruh di YouTube saya nih. Yang nonton udah banyak itu, hampir 100.000 orang yang nonton di YouTube saya itu. Yang YouTube tidak ada iklannya. Ya teman-teman ya. Dan sekali ini juga sekedar sambil pengumuman ya, bahwa YouTube kita teman-teman itu gagal monetisasi. Dikarenakan apa YouTube kita gagal monetisasi? Karena saya ini terlambat upload. Nah ini YouTube saya ya. Karena ketika saya siaran seperti ini, itu nggak langsung saya siarkan di YouTube, jadinya terlambat. Nah ketika saya upload, akhirnya sudah ke upload orang lain, akhirnya saya itu kena copyright, kena konten berulang, makanya iklannya itu nggak bisa, ditolak sama YouTube gitu. Memang kemarin dulu pernah saya bilang, teman-teman silakan kalau mau rekam layar saya, memang pernah saya bilang gitu, makanya saya pun tidak masalah gitu loh. Cuman sudah saya upload juga di VT saya, di video saya yang baru-baru aja saya upload tadi. Saya bilang bahwa mulai Oktober, bulan besok Oktober, coba janganlah upload ya teman-teman yang merekam layar ya, yang mulai bulan Oktober berhenti dulu merekam layar, karena saya ada rencana mau mengupload video-video saya ini dengan aman gitu. Bayangkan teman-teman, saya mengupload video saya sendiri tapi kena copyright, padahal hasil karya saya sendiri, hasil karya, makanya iklannya itu blong, nggak ada apa-apanya, 0 perak gitu. Nah tapi walaupun demikian tetaplah ada teman-teman yang support. Makanya teman-teman kalau ingin support saya tuh, saya bikin di layar kan. Jadi tidak dari YouTube, dari teman-teman pasti tetap ada pertolongan. Pokoknya saya percaya ikut Tuhan itu tidak ada kekurangan satu apapun. Seperti itu. Terima kasih Abdul Sulit, terima kasih. Ya silakan Reza, Muslim bang. Maaf kak, saya bukan Muslim, saya Kristen. Oh, kepencet lagi. Coba gimana? Kepencet ya? Ya boleh. Ya. Oke, saya turunkan dulu ya. Ya kak, silakan. Tapi ini kalau nggak salah yang udah keluar dari Islam. Oh bukan lah, enggak lah. Oh enggak, oke. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih ya. Enggak kapok-kapok sih Hans, ini mau naik lagi. Kamu gimana Hans? Kamu sudah nggak bermutu kau naik terus ya, aduh. Enggak, gini Dis. Sebentar, saya sapa dulu. Rich, Muslim Besti. Iya, Muslim. Oke, ya silakan. Ya, kalau aku tunjuk ayat sama kamu bisa aku request gak? Kalau bisa tunjuk, saya terjun dari Monas. Silakan. Monas nggak menguntungkan siapa-siapa. Iya, saya mualaf di hadapan Zuma saya kalau Enggak, soalnya nggak bakalan ada yang bisa gitu loh, karena saya tahu. Iya. Kalau gitu, kalau aku tunjukkan ayat sama kamu, lalu kita membahas lah. Mau Oke. Silakan, ayat berapa? Mau kita membahalah? Iya bang. Surat berapa? Ayat berapa? Kamu tahu gak membahalah itu gimana? Mubahalah itu bersumpah, untuk saling bersumpah, siapa yang benar nanti begini, siapa yang salah nanti begini gitu. Oke, baik. Sekarang buka surah Al-Anfal ayat 64. Baik. Al-Anfal. Oh, tapi ngomong-ngomong, Anda ngerti gak pertanyaan saya apa? Ya, pertanyaannya firman Allah kepada Rasulullah, pada Muhammad. Iya, tanpa diedit, tanpa dibikin tanda kurung, tanpa dipelintir-pelintir ya. Oke. Buka surah Al-Anfal. Al-Anfal berapa? Ayat 64. 64. Oke, saya bacakan. Al-Anfal 64. Ya. Hai Nabi, cukuplah Allah bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Siapa di sini yang ngomong hai Nabi cukuplah Allah? Jelaslah Allah. Quran itu mana di sini tertulis bahwa itu adalah Allah? Enggak perlu tertulis. Quran itu Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu
percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.